Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. masih bersama Tepuk saya. tangan aku yang bang rame loh. Tepuk tangan. Kleng apa? Ya, masih bersama saya Putra Saya Fajar. dalam Soundtrack of Your Life. Bawa makelo sana saya nampak aja. Makelo saya syuting nih. Ada 2 bulan per 3 bulan. 2 bulan tidak gini perai karena Alumni Covid masalah nih semuanya. kesehatan. Weh kleo dok. Oke konyang kena Covid, cang boleh kena Covid sudah Fajar. Tapi kita baik-baik saja. Baik-baik ya kan? saja dan masih sehat karena sehat. imun yang bagus. Betul, yang penting kamu happy ya kan. Sekarang tuh yang naik hobi. Oh hobi. Buat kamu happy. Oke, dan kali ini Wah spesial. weh, terus spesial di Balrona Always. spesial aja. Kita sambut John Eka Rock. Rock. Yes. Weh. Undangan Oh, tangan, Lek. Ampun penonton bayaran Lek. Dua kali. John. Nomor rekening. Apa kabar John? Baik. Aman. Lu sih tepuk. Aja. Thank you nah buat kita Baik. ngobrol santai-santai kan. weh. Santai. Hari ini saya santai sekali. Menyambung sama kemarin kita ketemu dengan idola kita sebelumnya ya Iya, kan. mantan idola saya yaitu Bobby Cool. Masih idola saya juga. Oh, Budi. Oh, Budi. Ah, Pak Budi. Apa kabar, Pak? Mantan idola gue udah metimpal soalnya Betul. nih. Kan memang udah plan kita untuk ngobrol ke personil-personilnya sebelum bandnya nanti. Di Soil Session at Rock the Beat Studio. Sekarang Ada napi lagi? Oh, ya. Niki santukan mungkin Niki wentan pablibagan. Geng. Ngawit. Oke, ngiring sedulur amatur kawitan panganjali umat. Oh, swastiastu. Yang terhormat. Jadi kan John, kan kabarnya setelah pandemi ini apa yang terjadi? Apa yang aja terjadi? kesibukannya? Kesibukan saya pada konser nggak bisa. Ya. Oh, so pasti. Ya kalau musik paling saya berubah jadi professional player menjadi professional listener. Ih masuk akal. Masuk akal tuh. Professional listener. Listener ya. Apa tugasnya? Apa tugasnya tuh? Listening to the music. Listening to the Itu profesional. Ya. Ya sementara pandemi ini nggak ada yang berarti ya nggak ada gebrakan menurut Ya, saya. ya, Cuma ya. masih bayar utang. Jadi KOL. KOL. Apa tuh KOL? KOL? Key Opinion Leader. Oke. Apa itu coba bisa Key dijelaskan Opinion sedikit? Leader adalah sebuah perusahaan yang meng-hire seseorang untuk menjalankan kampanyenya di media sosial. Influencer apa beda? Influencer menginfluence orang ya. Oke. Masuk di KOL. Cuma saya lebih di KOL sih. Oh, Ya, gitu. karena campaign sendiri datang dari brand itu sendiri. Oh, terus bisnis yang lain mungkin? Bisnis ya masih di clothing, masih Diamond Ride. Diamond Ride. Terus Terus masih seperti dia. toko bangunan. Kita ini partner. Juragan toko bangunan ini berdua, saudara-saudara. Tapi saya bisnis toko bangunan not so ya. He's the bigger. Suhu Niki suhu. Sifu. Oke John, nggak kangen main band apa mau keluar aja sana kita nggak lihat SID manggung Ya, ataupun making something tapi terakhir kemarin Tentang tiga itu ya, bikin setelah video klip. saudara sahabat kita Pak D sudah kembali akhirnya berkumpul terus mulai kayaknya kelihatan Produktif. produktif lagi ya. nih. Sebenarnya produktivitas tuh
ya namanya juga gimana kalau masalah rumah tangganya lagi drop gitu, kita nggak akan ada Passionnya. Apalagi selama pandemik ini hampir semua ya musisi itu kehilangan passion bermusik ya. Yang dulu memang semangat, tapi kalau dari diri saya sendiri passion tuh agak sedikit turun ya Untuk bermusik. karena untuk bermusik karena tidak ada, karena saya orang panggung ya. Jadi saya mempertanggungjawabkan karya saya tuh di atas panggung. Di atas panggung. Jadi karena panggung tidak ada, event tidak ada, itu gimana caranya kita mempertanggungjawabkan secara pol-polan? Bukan ya. Listener orang masih dengerin SID, masih dengerin maknanya. Cuma kita lebih kuat apabila dipertanggungjawabkan ya dengan event. Dengan panggung. Iya, betul sekali. Betul sekali. Biasa. Luar biasa. Cheers dulu dong, cheers dulu. Cheers. Ya, seperti biasa masih bersama minuman favorit kita Bali Busi. Varian saya nih idola nih minum jeruk. Selalu setiap episode. Yoi, terus silahkan Jar, dilanjut. Ini Ya. kan tentang past, present, future nih. Iya, Banyak yang akan bertanya pastnya. Kita nyambunginnya tuh dari pertemuannya si Bobby kemarin, kita ngobrol sama Bobby kan, kalau ngerti aja Uncle Bob nak. Laga kedek-kedek kan, depuk ben kita bikin ini, ben kedek-kedek lucu aja perjalanan karena ya saya, idolanya saya mereka. Betul. Gitu. Saya Saya grew juga up dengan musik mengidolakan. mereka. Pertama kali pingin ngeband gara-gara mereka, men. Ya. Gitu loh, dan sekarang Berarti kenal Anda ya. salah pergaulan. Gitu. Pergaulan yang benar ya Apa? modern. Ya modern lah. Coba cerita dong nyambung Ibi itu Bobby pertama kali nepuk Ya. ketemu sama John Oke. Eka kan Di kamar jering. Di kamar jering. Ya. Waktu itu Bobby aka Mas Budi Budi S. Budi Sartika namanya dia. minjam pick. Iya. Beli-beli nu negak di bucu tuh coba tekon kata beli ngapa pick beli. Ngapa datanglah pick dengan ukuran besar yang katanya guntingan kelompok wing sekan tuh. sekan Apa pick gede mula apa gimana sekan. kejadian awalnya kamu datang ke kamarnya Jering dan bertemu Bobby itu kan Ada pertama lo. Apple spasi. komen Boy ingat. Bawa flashback. Ya research malus. Binarinya apa? Oke. Nah awalnya saya itu ke rumahnya Jering itu kan karena ada adik kelas seangkatan sama Jering. Saya lebih muda 2 tahun sebenarnya. oh lebih muda Tapi dia jadi adik kelas. John lebih muda, dia jadi adik kelas. Berarti salah ya. Saya lebih tua. Lebih tua. Enggak Jadi lebih dewasa. Oke, lebih mature. Mature. dan lebih ganteng Wih, susah jadi. Susah. sudah terbukti susah memang jadi orang ganteng ya. Aduh, ya. Terus lanjut. Saya kan temenan sama angkatannya si Jering dan Bobby itu. Ada adik kelas dari negara juga satu permainan. Akhirnya dia ngobrol, saya punya teman yang rock and roll. Itu promonya dia. Promonya dia. Saya nanti kita main. Dia juga pemain band. Nah, karena saya dulu dari SMA juga saya main band. Jadi terkenalnya main band gitu. Oke. Datanglah kita berdua ke sana. Itu teman saya itu memang keren jalan hidupnya. Lagi masuk penjara lagi. Keren orangnya. Rock and roll lah ya. Tapi tetap friend gitu ya. Nah, brother lah jadinya ya. Ya akhirnya ke sana. Di sana ada orang. Dia lagi latihan band di kamarnya Jering. Itu cikal bakal SID di situ. Di kamarnya Jering itu. Ada si Bobby, ada Ajus namanya. Ajus dari Jimbaran. Dari Jimbaran. Lagi latihan bawain lagu Green Day. Green Day. Saya kan belum ketemu si Jering belum. Karena masih di luar kamarnya. Berarti nunggu di luar kamar itu. Namanya juga teman main ke rumah teman kan ya. Duduk santai akhirnya buka pintu. Oke. Habis itu si Bobby keluar. Beli. Beli padahal muka gue imut glowing dan shining bro.
Beli-beli random modal. How come you can do that? Ya. Akhirnya kan ada beli-beli, Wibin beli. Bisa pinjam pik. Oh ada. Ambil saya dompet anak kos-kosan kan. Buka dalam set. Sesakeun iki belum. Dikasihlah ke Bobby. Dari awal itu tidak ada obrolan yang ini. Oh enggak ada. Tapi lama-lama Bobby kenapa ngolek? Kenapa cing ngolek? Kelompok uing. Nah, ya kita dulu itu the best itu. The best sesuai ukuran. Ukuran kelompok uin Anda tahu kan? Tahu. Gedenya segini. Iya. Anda itu bisa jadi 6. 6 dan daya lenturnya playable banget. Multifungsi kan. Playable. Jangankan setelah itu, setelah SID latihan pun kalau kita nggak punya pick, kita ke kos-kosan temen gunting. Sama Bobby tanya itu dia. Benar serius. Apa sih ya? Kita apa mah? Digunting, jadi kita banyak. Ada 6 set. 6 set. Ya itu dikasih jadi awalnya seperti itu, lama-lama udah nyambungnya ya. Lama-lama kita berteman, sering ini akhirnya ternyata si Ajus itu bukan pemain bassnya. Superman Silver Gun. Oke. Nah, ternyata ada Lolot di situ. Oh Lolot ya. Lolot, kan pernah dengar ceritanya? Diceritain juga sama Bobby. Lolot di sana. Saya pernah jadi manajer mereka, jadi LO. Oh gitu. Karena saya di Fakultas Sastra. Oke. Udayana. Sastra Inggris Saya punya kayaknya di Fakultas Sastra itu punya acara yang pertama kayak di Bali deh. Namanya Sastra Musik Amplag. Itu musik Amplag. Jadi yang main di situ Superman Silver Gun. Jadi saya urusin karena berteman kan, friend. Nah, berteman, lama berteman. Saya juga urusin mainan di kampus, gini. Ini akhirnya udah mereka konser. Itu waktu itu Lolot main bass. Nah setelah itu Lolot banyak band. Terus bak cing lah band yok. Makenap death metal. Vokalis band ada gitaris band liu Lolot. Lolot pindah ke Gondrong lah nah. Iya, dia itu adalah teman saya di Panjar pertama kali. Saya tuh di kos di Panjar tapi tidak punya teman di Panjar. Lolot adalah teman saya pertama di Asli Panjar. Dan kegiatan kita sehari-hari adalah koa gitu aja. Tapi from nothing to something gitu loh. That's my friend ya. Deh, santai deh. Akhirnya lama-kelamaan saya adalah ada acara musik sekitar tahun sekian ya. Tahun 90-an. 595 ya. Itu ada acara musik. Nah, dulu penggemar musik itu sedikit, enggak banyak, saling kenal gitu loh. Apalagi jenis musiknya underground yang gitu-gitu ya. Pas itu ketemulah saya sama Bobby sama Jering di situ nonton. Nah, tapi enggak, akhirnya si Bobby Kak bisa main bass bisa gitu. Akhirnya Lolot kenapa itu ya. Oh dia sibuk ini gitu. Akhirnya setiap hari dia SID adalah band yang paling disiplin soal latihan. Kita latihannya tiap hari bro waktu itu. Iya. Ini juga diceritain. Nggak ada band latihan tiap hari. Tiap hari latihan. Tiap hari 3-6 jam di kamar. Latihan mabuk bangun band minum kopi latihan Jak terus pokoknya terus. Akhirnya saya dicari sama Bobby setiap hari ke kos saya langsung kos saya. Dan saya baru tahu kalau saya adalah orang satu-satunya yang berani boncengan sama dia. Oh sama-sama. Memang krosok orangnya tuh. Bobby krosok. Bobby krosok. Kita sudah biasa mau pen-penan itu gitu. Mau pen-penan di selokan itu udah biasa tuh. Apa terakhir paling lucu tuh yang kan Bobby sudah paling mengakui dia adalah saya orang yang paling polos di bonceng. Padahal saya, namanya saya racer, sembalap. Saya sudah biasa boncengan, apalagi saya dari Negara kan. Negara adalah kota sirkuit.
Lama masalah ngebut jauh di negara. Benar. Oke, Tuh, oke. soalnya main. Iya, tikungan supang dulu medep. Udahlah, udah biasa itu. Dan pasar negara itu memang sirkuit alami. Sirkuit alami itu. Sirkuit. I'm proud to be negara. Ya, yoi, negara. Negara Oji. Negara rocks. Negara Rocks Record. Iya. Negara inget gak That's me, mus that's me. mus Mus lagi main bungut. Cara ceblong. Nah, tuh kemarin juga Bobby sempat cerita kalau kenalan sama Pak De Jering tuh dia tuh dulu terkenal dengan Sultan gitu dia dulu benar. Sultan Jering tuh. Iya, anak satu-satunya di keluarga. Mungkin ya saya modelnya santai kan berhidup ya. Santai. Alat band lengkap. Alat band lengkap. Mobilnya apa mobilnya? Jimny. Itu Jimny Canvas. Oh, Jimny kan. Warnanya black dog. Woi. Kenapa black dog? Kalau mekoredan bisa dicat pilot. Oh, itu terus Bobby juga pernah cerita, kene John apa manggung di Banjar, kan ada nggak bawa Jimny, kan cerita. Oh, manggung di Banjar saya. Di Banjar, Banjar. Di Banjarnegara, di Dawaru, di Dawaru. Dulu kan saya ada di SID, sudah namanya Superman ya, udah singkat cerita. Saya kan pemuda harapan bangsa, Banjar, pemuda harapan Banjar saya. Amun soal masalah musik-musikan gitu aja alih, yang pasti alih. Gitu. Kamu berarti di Banjar lah tuh. Ngai basar lah jadi. Oke. Ngai basar. Ini Superman is Dead mainang di Banjar. Oke, orang tipal. Oke, gitu. Mereka berdua dengan Jimny Canvas. Mainlah di Banjar di Dawaru. Dari kabar itu ngantosin. Ngantos, saya pemuda harapan Banjar. Manggung drum class ada tukang isi. Pokoknya ya, tahun itu kita memang sering Banjar ke Banjar. Iya. Emang panggungnya paling banyak di Basar tuh Basar itu. Iya. Jadi buat kalian yang memang berpikiran untuk ngeband zaman sekarang, SID pun dulu mainnya Banjar ke Banjar kan. Jadi nggak usah gengsi. Sekarang udah ada YouTube. Ya, ada YouTube, bisa berkonten dan bikin suatu karya yang bagus kan. Iya, begitulah aja dulu ya. Nggak ada YouTube dulu. paling agak muka yahoo.com. 0809894 kali. Telkomnet instan. Tekri. Kan zaman dulu tuh kalau nggak salah yang ngurusin websitenya SID kan John Eka dulu. Berarti zaman itu John Eka udah digital, men. Oh ya. Oh, I'm a digital 27th century. Zaman modem gitu. Dulu flashback lagi, akhirnya lama saya main bass lah di Superman Silver Gun itu. Pernah beberapa kali dengan saya anggotanya main di Sunday Hot Music. Di kolam renang Penyu Dewata masih namanya Superman Silver Gun. Itu adalah pertunjukan musik pertama yang pernah saya tonton. Ya, rame. SMP kelas 2. Ih, kudu umur, Bro. Tangasau. Iya. Ben bro, kudu umur jadi bro. Ya kan nonton SMP. Aku tetep nampat. Keling sing kaden nu hidup ganti umur Tangasau. Kele asli. Apalah arti sebuah umur ya. Ya, kalau saya kan umur saya nyalip muka saya. Kalau Anda Kewah ngomong mula kenyataan. Kewah. Agak kewah Bob sekan orang Bob ya paling bagus mula. Mulu paling bagus. Kleng. Terbukti ya. Nah, Akhirnya bukti bisa mempersatukan. akhirnya kan lama nih main-main. Akhirnya kita akhirnya berubah lah. Nama band itu Superman is Dead. Dari Superman is Dead baru kita bikin lagu-lagu di kamar itu. Di kamar itu semua terjadi Masih di kamar dan itu. tiap hari kita latihan. Pulang saya kan kuliah dulu pulang kuliah bubuk dek. Habis bubuk bangun. Cus ke kuto. Sing mulai kadang mulai kadang sing.
Pokoknya tetap jadi memang SID itu Passion lah pokoknya. Passion. Iya, boy, apalagi kita mainkan musik yang kita suka, sama-sama suka Green Day kan. Ya. Kulik lagu kulik sampai lagu Green Day nekonan pesu. aleh pokoknya. Pokoknya aja kaleh, maro kangen lagu boleh. Nah pasti kuncinya gitu. Ngomong apa? Ya begitulah. Tapi yang gimana proses album pertama tuh lah? Oh, patuh sih satuan aja mobil aja nih. Album pertama itu kan sebenarnya sudah. Case 15 ya? Sebenarnya bahan-bahannya kan udah ada di dua album indie kita awal. Album pertama. Oh yang Case 15 nih. Sen Kota Rock City. Oke, ada lu kadang. Kita kan penggemar yang paling lama lagi. Apple Space. Search tuh. Nah, bakat. Apa self title? Sen Case 15. Case 15 itu kita lagunya memang kita dibikin di dalam kamar itu. Smashing, Ya, Ketut semua Song. Ketut song harus. Should I tell about that? Yes, man. You should, man. Biar nanti dicari itu. Ketut Song adalah Ketut itu tentang sebuah lagu Si Ketut namanya. Si Ketut itu saudaranya Jering. Halo Tut. Bos yang. Terus saya cerita tadi Ketut song. Pokoknya dia karena dia masih kecil deket banget sama Jering, ngobrolannya lucu kadang-kadang pada waktu di negara biasa. Ngobrol, ada beberapa Ketut Song itu lagu soal Jack Knopf ya. Jack Knopf. Pokoknya asal sebilang ada kesempatan Jack Knopf. Gitu ringan sih sebenarnya tapi namanya Ketut Song. Jadi Ada sing tot sampai tuh sing. dong. Ada Ketut zaman Jering. Jangan cari itu. Ketut Song namanya. Jadi album di Case 15 itu semua memang apa namanya itu lebih banyak dibuat di kamar itu, di kamarnya Jering. Ya. Kamar Jering terus lirik pun ada yang sudah ada isinya, ada yang enggak, ada yang enggak kayak gitu. Akhirnya kita untuk memodalin Case 15 udah diceritain sama Bobi belum? Langsung konser. Konser kita konser di Tabanan Gedung Mario. Gedung Mario tuh dua band-band celak kenyang ya. Pasti tit. Saya ada, saya tatit. Sing nak bebas. Band generasi muda lah pada zamannya. Apa contohnya Total Idiot? Total Idiot, terus band grunge Tabanan tuh. Apa ada? Aduh, Coba Pak saya Apple Space. Too old. Ya itulah jadi di sana tiketnya itu dulu 2.500. 2.500 dan panitianya dari Tonjo. Hai Tonjo Tegakuri. Banyak Tonjo. Independent Entertainment. Nah, Independent. Jadi bergabung dari Independent Entertainment, pemuda dari di Tonjo Tegakuri itu berkumpul jadi panitia, diurus, akhirnya kita singkat cerita dapatlah untung. Untung dari untuk itu mepet sekali sebenarnya kalau rekaman dibanding dengan rekaman sekarang ya. Itu cuma berapa sip gitu. Zaman dulu Jadi kita rekaman live gitu, live cuma -1. Live -1. Kadang-kadang lirik nggak ada kan. Lirik nada bos saya tukang baik. Berarti John dari dulu emang tukang lirik. Sing rugi sastra. Paling sakit hati bro. Nah lirik itu sebenarnya siapa kemarin? Oh si Febri ngajarin. Lirik itu kalau nggak ada masalah nggak akan keluar bro. Ya betul. Jadi saya lagi banyak masalah nih. Banyak masalah ini, masalah itu. Nah adalah. Jadi dikembangkan dengan situasi sekarang bisa nulis. Bilang 5 menit kan nulis. Woi. Sakti gitu John. Sastra Inggris bro. Oh siap. Ampun yang. Nggih. Lamdakan. Nama kenapa saya pakai bahasa Inggris? Karena suka ngomongin orang saya.
julid is the best. Oke. Nah, oke. Ngomongin orang itu kalau kita bahasa Indonesia semua mengerti, bro. Jadi memperhalusnya mari kita berbahasa Inggris. Apalagi dengan pengungkapan tuh. Ya, maknanya kena cuma kita aja. Padahal gending cila gencang. Dan sayangnya masih pidana saya ada Google Translate ya, belum ada. Nggak ada, memang pure. Dulu kan saya di kuliah memang suka baca puisi, baca-baca literatur kayak gitu aja. Pokoknya masih, ya bahasanya simpel. Kalau sekarang saya lebih banyak baca dulu baru bikin lirik. Oh tapi di SID zaman major label lirik kebanyakan ditulis John berarti? Apa Kalau ada? bahasa Inggris saya hampir semua. Oh oke. Bahasa Inggris hampir semua karena saya belum dapat formulanya nulis jak mata ragu nulis bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia JRX. Indonesia Jering juga banyak belajar ya banyak ini jadinya dapat formulanya. Oke, kamu bisa kadang tapi dia bikin bahasa Inggris juga. Kalau saya lebih ke dari Bobby cuma nana dan saya tahu gimana habit Bobby ngomong tuh cara nyanyi itu. Nah, cara nyanyi itu saya terjemahkan ke lirik biar gampang diomongin sama dia. Dipilih ya bahasa. Itu salah. Jadi satu band tuh Saling mengisi lah. ya, jadi satu band tuh kita biasanya misalnya penulis liriknya pemain gitar, vokalisnya. Pikirkan juga dia itu adalah yin kini ngomong sih sukanya kayak gitu. Harus ada Empati. Jadi know your engine. Dua kesana aja nih. Orang pasang rugi bak kebawa penonton bayaran le. Tadi brand ambassador soalnya tadi. Nih ada cerita nih waktu Pidan kan, wah Sadi kan ke US tuh, wah fans swap tour dong. Yoi. Adi bisa John telat gitu loh bisa. Ya. Ah, itu kan kita tanya. Menahan bungut. Caromus dong. Ada bisa terlambat tuh. Kan ya PJ tuh Surabaya tuh. Ayo ya. Itu masalahnya adalah spasi. Nah, waktu itu sebenarnya itu permasalahan perizinan karena visa Amerika itu bukan di print di Surabaya, bukan di print di Jakarta, jadi di print dari Washington sendiri. Oke. Nah, dan pada saat itu saya kan bingung karena satu hari saya telat visanya. Karena saya bingung, saya kira terus teman-teman bilang, "Enggak, kamu pernah bisnis sama orang Amerika?" Iya pernah, saya bisnis Amerika. Takutnya itu permasalahannya, terus masalah website kan online, jejak itu. Jejaknya kemana tuh di online? Jejaknya itu. Ya sama-sama tahu lah ya. Nah, itu ternyata setelah saya sudah visanya anggaplah kita flashback ya. Visanya udah keluar nih. Saya cari akhirnya dapat kesempatan main ke KBRI-nya di Washington. Oh di sana. KBRI di Washington, terus iseng-iseng nanya kenapa sih visa saya nggak keluar, bisa telat gitu, bisa satu hari konsernya di Pomona itu digantikan sama Eko Ramon, Pomona California. Jadi akhirnya dicari permasalahannya ternyata saya itu adalah sampling karena kita nge-apply visa itu 4 orang kan. Saya 4 orang ya, dan saya jadiin sampling apes gitu bro sebenarnya. Oke. Di sampling patah jadi ada berkas nih, ada berkas dari mau jemak berkasnya cek nih. Saya itu orang yang dicek sama pemerintah Amerika, apa kerjaannya, apa pernah melakukan ini. Jadi kayak screening, kayak dicek gitu loh, dicek. Ini orang ini. Dan akhirnya saya kan tidak ada masalah dengan Amerika. Makanya visa saya dikeluarkan. Betul. Dan orang ini karena banyak jadwal yang masih awal yang harus kerjakan, mereka dikeluarin visanya, mereka jalan ke Amerika. Seumpama saya ada misalnya kendala gitu, pernah ada masalah ini, saya sampling bro. Oke. Kalau saya buruk, semuanya buruk.
Oh gitu. Kalau saya buruk bisa saya tidak keluarkan mereka harus Semua Deportasi. Nah, itu sampling raga bro. Keren. Padahal kelihap-keleng. Padahal aduh apa udah telap suwe aduh taruh. Apa kata apa. Sampai saya gitu aduh malu kan saya sudah promo sudah kemana ini. Saya berikinan saya keluar negeri aja. Mereka ke Amerika saya keluar negeri ke Cino kon main judi bro. Kelihap ragu gitu. Ya pada mereka sudah tahu datang dari Amerika baru saya pulang. Pura-pura udah. Dengan banyak duit dolar. Gitu kelihap. Harapan suge ada, lacur bo pasti. Jadi nih kembali nih Yes, Mbak aja yes. sedot takon aku sebenarnya. Banyak cara ngurta bro. Pokoknya jadi nih itu kan foto Amerika tuh. Jadi Ben balik nih ke masa lalu nih. Ben balik ke album kedua. Itu album kedua SIT apa judulnya? Self title itu ya. Nah, waktu itu kan terjadi perubahan yang agak signifikan dari album pertama ke kedua. Itu apa yang mempengaruhi proses itu? Soalnya dengan harga melihat aja album nu pertama itu kan agak kerosok deh. Album nu kedua rapi. Oke. Permasalahan Biarpun tetap nyak gitu maksudnya. Ya itu dah. Tapi benang merahnya kan nyag. Yang mendasari sebenarnya kalau album pertama Kiss 15 itu karena kita low budget banget. Low budget sampai ada lagu yang kepotong harus di fade out karena durasi kaset yang kita beli cuma bisa beli itu, bro. Lagu nu cendol. Nah, Lagu ada smash it kayak smash it sebelah kanan. Pokoknya ada di. Jadi kurang jadi itu sangat low budget jadi 2 hari udah jadi udah mixing. Udah jadi gitu. Sedangkan di album kedua kita lebih santai bikinnya dan referensi musik kita lebih banyak. Apalagi waktu zaman itu kita lebih banyak bergaul dengan server kuto ya. Gamang Kru. Jadi kita banyak referensi mereka punya tamu ini dengerin No Effect, ini dengerin band ini dan ini banyak pengaruh ya. Banyak pengaruh dari penyusunan musik pasti ada pengaruh. Terus lagunya kita bikin panjang-panjang karena kita disponsori oleh Riz Apparel. Ya benar. Sponsor tunggal itu Ritz Record nah misio di kaset. Halo Ceng, Risa Tanjung. Karena saya kerja di situ di Riz Apparel. Jadi saya bikin album budgeting. Barang aja Bobby berarti kerja sana Ya sama di budgeting. Jadi kita lebih santai. Kenapa album kedua tuh kayaknya lebih terkonsep karena kita ada budget waktu itu. Ada budget dari clothing dari terus sponsor, teman-teman terus kita tuangin lah berapa lagu santai. Tapi berarti itu paling puas lah dari lagu itu dari album itu dah yang aku SMP tuh aku dapat album itu dan tuh langsung keren. Langsung jatuh cinta. Jatuh cinta salah pergaulan. Lagu favorit Mr. President We Gonna Fuck Your Daughter. Mr. President We Gonna Fuck Your Daughter. Itu saya bikin liriknya di kantor. Kengken terciptanya. Apalah itu cerita. Itu sekitar tahun 90-an. 98 tuh. Aja pada 98, formasi 98. kayak gitu. Jadi pada saat itu kita konser ada nah si Bobby biasanya kalau bikin lagu dia rapnya udah dapat dengan bahasanya dia. Mr. President we gonna fuck your daughter gitu. Itu pas mulutnya. Pas mulutnya. Ya. Jadi itu jangan dirubah. Jangan dirubah. Pakai lirik itu dengan nuansa kemana larinya. Itu. Berarti dari awal lirik tuh. Ya, gagah tuh, pas tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan itu pakai gitu. Jadi kalau orang bikin lagu tuh pasti disesuaikan dengan vokalnya sendiri kan. Iya benar. Dan energinya dia lah waktu ngeluarin. Akhirnya terciptalah lagu itu bikin apa nih? Tapi saya bikin liriknya We Gonna Fuck Your Daughter itu bukan ke presiden gitu, bukan presiden Indonesia. Secara presiden, tapi secara universal. Presiden direktur juga presiden. Ya kan. Berarti jangan ada masalah kan tuh. Beli.
Jadi ya presiden itu luas, luas banget, banget luas. Jadi ada presiden berdudo ada. Iya kan presiden berdudo. Iya benar. Presiden kuda besi. Presiden kuda besi. Presiden HMT, banyak. Presiden John Rajon ada. John Rajon presiden. Presiden semua presiden. Kalau di John Rajon itu semua presiden. Presiden Duata. Kalau presiden Duata, atuh. Atun tiang. Oh satu. Ya begitulah secara universal. Tapi itu dah album kedua tuh ada saya lihat tuh, kagak pokoknya nonton SMA tuh. SMA. SMA tuh album kedua. Ada nggak lagu dari album itu pakai ngerayu dulu? Ngerayu cowok kayak. Cowok. Mentah-mentah rego ganteng masa ngerayu cowok. Main-main John. Sebenarnya nggak ada lagu ngerayunya itu, tapi di album Bad ada. Bad tuh gun kuliah tuh. Ya. Dan nonton tuh gue excited banget Jar. Karena di MERC. MERC. ASLPLS. Tiba-tiba saya melihat nih ada satu username saya lupa namanya tapi menarik pokoknya. Saya nggak ada apa username. Bendera perang. Dan dia kan di feed channel itu, kan ngulah kata apa tuh. Superman is Dead album out now. Nyen lah mau cek lagi ASLPLS. Halo bro, gitu kan. SID baru ngeluarin album. Ini siapa ya kok tahu informasinya? Oh, saya Eka. Pemain bahasa nih. Kan caranya nih lagu sampel itu beli kayak dikirimin link aku di MRC ya. Waktu itu aku masih kuliah. Itu baik lagu. Itu baik. Kan caranya download beli Adi saya jedang kan kayak itu lah teh. Oh, klik nenen gitu. Nesat mako downloader rek lengsap rek apa kirim gue tuh. Mana ada satu album bocoran tuh, satu lagu bocoran dari album Bad tuh gara-gara ngechat bendera perang. Dan lagu itu judulnya Bad. Kadi kene SID jane deh. Romantis jadi gitu kenal. Dan itu menurut saya adalah album yang benar-benar bersejarah dalam hidup saya. Thank you John ya. Sama-sama. Rekening. Sekarang serius. Itu album yang benar-benar menurut Rego tuh. Ya. Ngefans Rego. Terus banyak yang ini, Pak. Karena di album Bad kenapa itu setelah survei setelah ini memang karena lagunya sedikit di dalam. Ya, cuma 6 lagu. Jadi lagu ya karena EP ya. Jadi itu pilihan jadi dan liriknya pun kita bikin simple sekali. Ya. Dia lebih ke hedon. Lebih ke hedon. Lebih gembira lia. Habis itu saya kan kuliah di Malang waktu itu. Set pulanglah ke Bali kan. Set albumnya baru diluncurkan. Kamu ke Popis, ke Twice, Twice ada Backyard. Backyard. Di itu ternyata waktu itu ada syuting Bali TV. Iya. Itu Rego kenalan Jak John lah dengan Ton. Dan setelah lama saya ketemu kan Rego main ke Malang, balik main ketemu di Twice, ingat aja Rego itu appreciate Rego. Gagah John. Humble lupa nama ingat rasa. Kan ya bro, bos silau. yang itu ada apa nanti kan saya glowing. Di sini yang ini kayaknya. Tapi kembali itu salah satu album terbaik SID yang membuat saya ngefans sama SID. Dan album itu juga yang buat mereka kesempatan untuk ke next levelnya. Ya kan? Betul. Kan manggung latnya di apa sih About the World itu apa sih? Apa sih yang Bali for the World. Bali for the World. Ya kan setelah itu. Bom Bali no. Setelah bom Bali ya. Recovery-nya ya. Edan John, tapi benar itu salah satu album yang memang membuat ada outsider ke tahun Rago milu dari outsider. Rago pada di outsider pas itu. Tapi jangan salah, kembali di mana-mana dari sama podcast sama Detu, habis itu sama Bobby, sekarang sama John Eka. Saya mau menegaskan kembali
apapun gaya anak muda di awal tahun 2000-an kiblatnya pasti Kuta Rock City, Jon. 2000-an. Itu Berarti mereka banyak salah pergaulan. Tapi itulah yang terjadi di Ya, awal 2000-an. betul. Padahal albumnya itu dari segi kualitas sangat jauh karena kita pakai analog. Oh, analog Itu maksudnya? analog semua, Analog pakai semua. pita. pakai bita Pita. PBB tuh Enggak, itu apa namanya Kuta Rock City. Kuta Rock City. Analog gitu. Di studio Ara di Jakarta. Nah, tapi kembali yang nih jumping jar dari Bad ke Kuta Rock City, di situ juga menjadi kebanggaan saya. Ya. Saya itu sampai 2 kali beli. Saya beli kasetnya, terus saya beli CD-nya loh. Ya. Demi keren gagah nih. Dinamit sedang bopres. Nah, Gondotono yang ada dinamit, John belum ada. Konen. Justru itu. Bom berarti. Justru itu asal mulanya. Di situ inspired by SID Kuta Rock City. Oh, Kinten jero. Ternyata inspired by Ya. Tapi saya terus terang sebagai fans dulu kan. Ya. Dengar Kuta Rock City itu agak kecewa dari soundnya, men. Oh ya, benar. To be honest, John. Ya pasti. Dengan dari album Bad yang luar biasa tuh, dengar Kuta Rock City, dikit nih kayak apalagi dibalikin ke self title yang dulu yang drumnya jering tang. Itu sebenarnya dari sound sih. Kita kan nggak tahu juga, kita kan pertama kali ke Jakarta. Ya. Kita nggak tahu dari awal itu kita rekaman di Jimmy Silaa ya. Jimmy Kiss Silaa. 15 sama subtitle itu kita Subtitle. masih pakai VHS, sudah di atas pita ya. VHS. VHS. Ya. Video ya, kaset VHS. VHS Jadi, dipakai. Tuh, VHS, rekaman? ya, VHS. Ya. VHS terus ke gold plate ya, gold plate. Ya. Habis itu dari bed itu kita udah digital. Ya, Bad Udah digital, udah main komputer, udah gitu udah. Cut paste. Oh, begitu. Sudah gitu. Nah, kita ke Jakarta, kita di studio rekaman analog. Oh, itu yang analog. Analog. Jadi iya. memang kita memang kayaknya kita memang harus menjalani itu biar diuji karena itu legend, Bro. Betul. Ya, benar. Kebanggaan buat saya sendiri itu Ya, analog, kebanggaan karena pernah loh saya rekaman analog. Ya. Sampai operatornya bilang, no ganti pita. No pitanya habis. Hapus kiri. Gitu. Itu. Dan saya sudah mengalami, Ya. Nah, kalau masalah hasil dari segi sound ya. Analog dengan digital jangan diadu. Betul. Analog ya sama analog. Gitu. Sama kayak vinyl. Kalau hasil vinyl sama digital jangan diadu, vinyl sama vinyl gitu. Iya. Begitu jadi akhirnya oke lah. Jadi itu proud. Itu berarti saya baru tahu tuh. Jadi Iya, saya iya, ikut benar. proud jadinya Iya, kan. gagah Pita itu ternyata, bro. Pita kan zaman-zaman rock 80-an, 70-an. Semua gue Sama sana gitu loh, gitu loh. Ini kan balem buat musik jadi ini gle. Fajar di Jakarta kayak lagu cuma. Geseng-geseng ragat bro. Monto ya. Nah, dulu ya itu. Jadi Harus kita di-appreciate, memang ya appreciate sekali karena ngalamin yang seperti itu. Betul. Dan itulah memorinya dia udah melewati dan saya appreciate sama SID udah melewati semua itu dan makin Dan bangga. bass yang saya pakai pun itu kan apa namanya? Itu adalah studionya Bragi. Tahu Bragi. Studionya Bragi Ara Musik. Jadi alat-alat yang kita pakai pun kayak saya pakai bassnya dia, jadi itu senar 5. Gitu. Senar 5 saya cabut di depan. Biar jadi 4. Menleong neterje mabut senara dari 2 kan. Karena tuh kone manggo. Nih 2 nu mengsab. Lap-lap baru senara. Itu the best tuh. Itu renyah bunyi sutur renyah kerang brok. Ini ya rasanya ya. Ada tamu cara ragu. Konyang terus gue. Masa? Sama kita berdua pasti natural lah ya. Berarti semua sama. Tapi kamu spesial selalu. kamu. Selalu. Paling Semua ganteng orang soalnya. spesial. Nah, deket tuh John paling ganteng deket. Cok. Sudah terbukti. Coba tulis nomor rekening itu. Oh ya 0493. Terus John kan Yes. ceritain kamu kan yang kita tahu kamu tuh ngefans banget sama Iwan Fals. Ya. Nah, Dari itu gimana? kamu kecil tuh kan. Iya. Terus akhirnya kamu
kolaborasi. Bisa bertemu Ken Hasan itu. Padahal secara asalnya Raga ketemu John Dani gitu. Bertemu dan Kalau saya kan berkolaborasi. wakil Tuhan. Kalau ketemu Iwan Fals ketemu Tuhan. Oh gimana cerita? Iya dari modelnya saya tuh dibesarkan sama lagu-lagunya Iwan Fals ya. Dari zaman Tip Deck bro. Tip Deck rumput 4 wah yang sajan. Rumput 4. Akualisar ampli. Dor apa? Tuner. Radio. Paling tipis. Tuh tuner paling atas. Mereknya Seiko mereknya apa? Rago Kenwood. Teak. 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 Tuh, saya dari kecil memang dengar lagu Iwan Fals. Rago ngoyong di desa bro, lagu Iwan Fals, Dul Sumbang. Lagu-lagu yang kritik-kritik itu ya Iwan Fals, ya the best ya. Banyak sih saya dengerin. Ya. Cuma Iwan Fals, gila, keren nih. Akhirnya pas ketemu. Kan cerita pertama kali ketemu tuh ada apa tuh bisa ketemu sama ada Iwan Fals? sebuah acara gitu mau acara manggung collab gitu. Manggung collab kita ketemu Tuan nih gitu. Akhirnya memang humble. Jadi dia itu udah di tahap legend menurut saya. Legend. Dia itu udah legend sekali di dekatnya dia itu udah mengalami semua jalan hidup musisi sebagai musisi udah jalan dari jatuh bangun gimana cara manage fans kan ada OI ya OI manage itu fan bagaimana cara manage penggemar jadi sih udah biasa jadi mereka dia itu udah menurut saya udah ngalamin semua jadi dia ngobrol itu nggak apa namanya nggak dia itu nggak banyak pusing gitu nggak ngepush dia lebih banyak menerima oh begini bro gini oh gitu jadi kayak ngomong aja iya deh lah udah di tahap legend itu mendengarkan dan dia itu beda sama kalau kita dengerin lagunya yang kencang-kencang dulu ke belakang tuh dia lebih wise gitu ya jadi memang suatu kebanggaan apalagi di rumahnya berhari-hari bikin ini nginep di itu nginep ya acara Jakarta jadi suatu kebanggaan lah jadi ada diceritain gimana aja papi nggak bisa diceritain udah seneng gitu loh luar biasa sama kalau saya juga kan bapak saya suka Harvey Maleholo tuh Harvey Maleholo tahu kesukaan bapak saya ketemulah saya ketemu di restoran saya foto buat bapak saya saya suka Gangken bapak terus Gangken bapak gitu. Kelihatannya excited ya apa sih excited lah sama kayak apa namanya Atu Prando bapaknya Tolet ada Tolet kan apa namanya diucapin gitu Tolet tolong John ketemu tolong ngomong sama Ratu mau dia Iwan Fals buat Ratu Pranda ini sehat selalu gitu buat Tuaji kan kan gitu ya saya memberikan karena ibadah menyenangkan orang lain. Wah, setuju. Itu yang paling kita setujuin. Menyenangkan orang lain itu adalah suatu ibadah juga. Suatu ibadah. Menyenangkan orang lain Betul. Wih, jadi Presan nak malu nak? Presan kan ubah. Bot dunia. Future jadi. Oh future tadi. Presan konen no. Bo. Bot dunia yo ngudong kan jadi bot dunia. Anggap pakat lah. Anggap labda karya. Sebeton labda karya. Jadi kan udah beraktivitas lagi nih sejak Pak D juga udah mulai ini kan saya lihat juga auranya udah ada baleho nih Jagir bo ada liu ada Joeka gitu kan Raga lewat banggar nyalek Raga lo nyalek saya caleg partai grosiran sudah saya tekankan di instastory saya nyalek partai grosiran eceran bro grosiran atau enggak kita mulai ke ini ya ke Instagram ya ada yang nanya nggak nih ada yang nanya kayaknya ada yang nanya nih coba kita lihat banyak nggak nih kok nggak banyak sih Apple spasi bro oke biar saya disponsorin Apple
Oh ya, ngomong-ngomong nih intermezzo, malu gue ingat aja motor John pindahan ya. Astria Star. Pelak palang 3 warna putih. Pelak 3 belinya di Nusa Indah. Wah. Misi stiker Ritz Apparel dan brand-brand surfing lainnya. Itu bukan motor, itu papan surfing. Kalian ngaco dok bangke, tapi legend pindahan gue mendililo buana nepuk jani nih SID main pasti motor tuh nepuk rega mau dini beli nih mau dini motor paling keren tuh. Sama dulu kan pernah ngeband juga sama Jik Bayu bersama BOB Monbas. Perlu diceritain. Cerita itu ada di episode 1 sama Jik Bayu waktu itu. Jik Bayu pernah. Jik Bayu udah. Oh dia vinil sekarang vinil entusias. Kalau sama Bayu tuh saya sama-sama di Brandes, saya di Fakultas Sastra, dia di Ekonomi, tapi ngumpulnya saya di Ekonomi. Oke. Ya, jadi saya ikut di Brandes, Berandalan Desa Ekonomi. Berandalan Desa Ekonomi. Brandes tuh Berandalan Desa. Jadi ngumpulnya di sekretariat tuh loh. Jadi di sana apalagi CD percetakan. Nah, itu salah satu teman dekat. Jadi sebenarnya dari ini sih sebenarnya udah ada sama kayak di SID sudah ada pemain bass gitu sebenarnya. Terus saya masuk karena main bassnya beralangan, bawain lagu No Effect. Oke lah. Jadi pada saat itu saya orangnya fokus kalau satu-satu. Gitu. Begitu aja. Fokus kecuali itu aja. Kaget. Bukan dilihat apa namanya dilihat dari kesibukan. Kenapa saya nggak ngeband bikin band lagi? Ya karena udah habis saya waktunya di SID. Tapi pada maksa itu tak lihat juga Jering waktu itu ada Culture on Fire, Cikal Bakal Dice. Ya, Cikal. Tuh Bobby ada Protochip. Bobby gondrong pokoknya gondrong. Bobby gondreng dia. Tahu nggak? 90% lirik Protochip saya yang sing orang aja Bobby sing orang aja lagu cinta lagu gitu. Protochip tuh lagunya. Ku pinjam korekmu tuh kan. Itu lanang tuh. Bahasa Inggris tuh nyang rego. Oke. Ada tapi kolaborasi sama Rizal Tanjung saya nulis. Oh iya. Ternyata sudah tahu kan semua. Jadi ada suatu cerita nih. Protochip main di Bandung. Oke. Main di Bandung waktu ini deh sudah bangkit. Apa kayaknya? Pokoknya ada acara di Tegalega ya. Tegalega di Bandung. Helprin ya? Enggak, bukan. Tegalega kayaknya yang bener. Itu saya kan nonton, wah Bobby main, lagu saya dinyanyiin. Dan semua lagu saya hafal. Itu namanya Curhatan Hati karena lagu cinta sakit hati jak cewek gak enak lagu itulah modelnya. Jadi setidaknya terus ska saya dasarnya base-nya reggae emang. Saya memang suka reggae apalagi di ska kan jadi agak nyambung. Bikin nulis. Jadi semua lirik saya hafal. Nah, nontonlah saya di depan panggung. Banyak outsider. Bobby nyanyi tidak ada yang nyanyi. Karena mereka enggak tahu nyanyi. Sedangkan saya kaing-kaing. Saya kaing-kaing di belakang. Sudah pakai masker cat, bukan masker Covid dulu pakai ini sarwan. Slayer pasti kena karena bawa outsider balik. Ketahuan juga gara-gara gue megening keras-keras chip. Coba nyanyikan satu penggal lirik lagu Protochip. Here they come, here they go, I don't want to go. Apa judulnya tuh? Nama lagu Aduh, lagu itu sap. Terus liung ya lirik. Ya, kita beralih ke pertanyaan nih nih ya dulu. Ardita Pramono. Ardita Pramono. Ardita underscore nih. Idola tuh. Bagaimana tanggapan Pak Eka dengan dua kubu yang saling sindir-menyindir? Apa itu disindir? Maksudnya nggak ngerti. Kubu? Ya. Dia sengten ke kubu ngoyong. Dia yang demen. Dawaru dia yang negara. Sambi. Aduh kubu. Coba. Arak Jako saya.
Ental, nara ental lah sana tuh. Di kubu. Oke, ya kita next aja. Nggak ada sindir menyindir ya. Next question nih, apa makna lagu Kuat Kita Bersinar bagi Beli Eka? Siapa yang nanya tuh? Ini lagu favorit andalan pas pensi SMA. Wih, nyendro mentakon. Pas SMA dan berapa coba takon. Nu bajang sing. Kuk. Ini Kuat kita bersinar. Ya, Kuat Kita Bersinar. Kuat Kita Bersinar itu ya sama persatuan, kalau kita banyak perbedaan jangan jadikan perbedaan permusuhan. Ya. Itu yang nulis siapa? Kuat Kita Bersinar si Jering ya. Tapi itu menjadi nama toko bangunannya. Semua toko bangunan saya CP UD Bangun Dunia. Bangun Dunia. Terus SID. waktu Pica Fest kan tanda tangan nih SID main tanda tangan kontrak untuk kerjasama showbiz. CP Kuat Kita Bersinar. Kuat Kita Bersinar keleng. Cang tanda tangan. CP Kuat Kita Bersinar. Iya kan Mari Bangun Dunia. Toko bangunan Bangun Dunia. Ngiring-ngiring sana kali sampi. Ada sampi. Beringkit laku bro. Terus Banyak yang nanya. ini Adrian NSS. Beli Engken perkembangan bisnis digital. Engken maksudnya. Bisnis digital. Bisnis digital Engken. Bisnis digital itu adalah kata lain dari togel. Bro. Apa kuatnya? Nah, pokoknya masalahnya cuma 2 bro. Mabading ngajak si ngambah. Ajo no itu apa digital jadi sih. Di start kulit. Sekarang masa pandemi bisnis digital tuh lebih nge-booming. Lebih nge-booming. Tapi itu saya bukan bisnis digital, bukan tuh. Togel adalah digital bisnis. Balik aja. Digital. John Pertanyaan terakhir deh. Kualis dari Kualis Brothers kita ini. deh, Kualis Podcast. Kualis Podcast, yes. Beli kapan mancing lagi ikut satu Saya mancing sama John. Sekarang perawatan lebih mahal daripada mancing. Masih lah. Masih. Kalau saya mancing patuh aja kena. Belum ada mana mancing. Memang Jujur saya mancing strike tergantung gini sih harus, kalau seringnya di Sanur paling saya. Sanur, Lembongan, Sumenido. John mancing kan. Bobby golop. Boy. Ada banyak orang golop dia Bobby kan. Kan ada persamaan benang merahnya adalah KD bro. KD. Iya. Kan ada turnamen mancing namanya Galatama. Kita yang asisten kita namanya KD. Kalau di golop asisten bola KD. Gitu. Tapi KD ne golop jak KD ne mancing. Galatama Jauh sana sih, KD golop kan ada cewek-cewek tuh modalnya sih. Belum tentu. Kalau KD mancing pun ada yang cewek. Ada. Cuma nanya, kudu kopi pak. beda kelas. Kelasnya sama, bayarannya sama. Sama. Berarti golf sama mancing tuh kelasnya sama. Kelas karena sama-sama memerlukan KD. Ada pertanyaan cukup. Sekarang dia suka. Penasaran, apa? Pertanyaan itu penasaran. Ya itu aja sih, nggak banyak yang nanya nih. Engelan dengki malunan baru. Apa. Woi, apa kabar negara rock? Oke. Om Eko. Om Eko. Ya, Om Eko pasti. Kalau negara saya bilang mesti Om Eko. Ya. Oh ya. Apa kabar negara rock? Siapa tuh yang nanya tuh? Tilot. Tilot underscore nanya. Apa kabar negara rock? Oh saya boleh saya omongin negara rock ya? Negara rock itu gimana maksudnya? Itu apa negara rock record dulu pernah ada ya. Dulu saya membuat suatu, bukannya maunya saya bikin komunitas, tapi akhirnya jadi rekod ya. Rekod kompilasi pada saat itu rock after school kan banyak. Iya, waktu itu kita ada dari negara ada banyak band-band potensi. Ya benar. Band potensi ada yang band
Dan alirannya bukan melulu rock, bukan melulu ini, ada death metal juga, ada gothic, ada punk, ada ini. Jadi saya kumpulkan mereka dalam sebuah album kompilasi namanya, dan yang menaungi itu Negara Rocks. Negara itu udah ada berarti kompilasinya. Sudah ada. 2000 2000 kuda Jan? 2010. 2006. Negara Rocks itu saya bikin dengan tim dari negara juga, orang-orang yang berkiprah di Denpasar, di mana juga ada orang berlayar keluar negeri juga ya. Akhirnya ngumpul. Nah, sekarang ini kita lagi mempersiapkan namanya membangkitkan kembali. Oh, sekarang nih. Sekarang ini. Oh, present nih ya sekarang nih. Sekarang ini saya sama tim lagi mempersiapkan lebih matang, karena dulu adalah saya bandnya nggak tahu gitu, karena nggak ada maintenance gitu. Ada karya, ada karya. Jadi mereka berdiri sendiri. Jadi sekarang gimana caranya masih berpikir agar satu cakupan. Negara Rocks itu tidak menutup kemungkinan bandnya bukan dari negara. Nah, karena beberapa kali saya memproduseri band dari Nusa Penida, dari ada band ini. Jadi Negara Rock ada sebuah rekod yang berbasis di negara gitu. Itu salah satu regenerasi banyak. Dan sekarang udah banyak, mereka bagus-bagus sekali bandnya. Mereka mungkin ditinggal kerja berlayar di luar negeri, pulang mereka bisa digital. Nah, itu yang saya kumpulkan sekarang. Wih, nice banget. Ya, tunggu tanggal mainnya nanti, mungkin show ini bisa bisa rilis Rocks ya. Ya nanti siapa tahu bisa Negara Rock eksklusif at Soil Session at Rock the Big Studio. Soil Roadshow. Oh, Soil Roadshow bisa. Ya. Kita ke Negara. Ya. Kan cocok Jon. Nama jalan. Ada Google Maps. Google Map paling. Jadi bisa tersesat Google Map Android dan Apple agak cross ya. Sorry Jon ya. Nah, kayaknya Astung Karo nyedang beli Apple. Astung Karo disponsori Apple. Pak nyedang Apple _ Apple Space tuh beda. Legal. Oke, nggak serasa nih bawa 1 jam nih asalnya kalau makan bawa 1 jam nih. Wah, enggak lah nih. Pasti banyak banget yang kita pengen tanyain ya kan. Tapi kita pasti akan ketemu lagi nanti. Siap. Setelah ini pasti setelah PPKM kita nyari Lord Jering. Mungkin bisa dirayu Lord Jering biar mau ke Lord Jering biar mau ke Soil Show lah. Saya ngerayu istrinya aja gak berhasil, bro. Pocol pula. Si pocol tidak bagus. Pangkat viral. Pangkat viral. Nyanan rago kayak apa clickbaitnya cara gitu. Viral John Eka ternyata pernah merayu. Nih apa ada nih toyo nih. Viral bo. Anak ragu melihat agak pernah ragu sing bisa bahasa Indonesia. Bahasa kene deh. Spanyol. Bahasa kolbu. Sakolbu. Tapi panak beklek-klek ini kan? So good. Yang saya tahu si Romeo dia juga kayaknya gitarnya dulu juga finger DJ aja sih. Sekarang dia karena masih di Urban Musik ada YouTube Romeo namanya. Mengganti nama panggungnya Romeo. Romeo. Namanya juga bagus. Lebih ke Urban Musik, terus karena dia kuliahnya juga kan di audio. Kuliah di mana? Dia langsung Dia kuliah di SAE. Oh, SAE dia sekolah. Jakarta, Australia. Oh iya. Wih, nice banget. Tapi luar biasa. Iya, tapi bangga banget jadi curhat punya konya ngasanin Jon. Nah Jon, yang penting segar deh. Apa kalian mengkato? Pantas tuh. Yang penting kan ada happy. Karena menyenangkan orang adalah ibadah. Ingat itu para pemirsa. Ayo. Ibadah. Aduh. Ya kembali pertanyaan terakhir deh. Pertanyaan terakhir nih dari kita nih kan ini tentang soundtrack nih. Yes.
perjalanan hidup Joneka sampai sekarang ada nggak satu lagu atau lebih mungkin yang paling berkenan di hati udah menjadi soundtracknya Dan masih Joneka didengarkan. dan masih didengarkan sampai Dari sekarang. album SID. Nah, dari apa hidup, saja dari hidup jika ini nih jika hidupnya Adalah Joneka adalah sebuah sebuah film. Film. Soundtracknya Joneka salah satunya apa dan menceritakan tentang apa? Nah. Obituary. Weh, serius kalian lagu baju obituary. Nggak, banyak lagu karena saya orangnya nggak monoton gitu. Orang saya banyak corner yang saya lihat di hidup ini mana bekerja jadi Salah satu yang teringat dan Yang jadinya, teringat wah, dan masih didengarkan sampai sekarang di playlist nu ada lah. playlist ada. Playlist Spotify nu ada lah. Ya, semangat ini modalnya. Aerosmith saya. Aerosmith. Apa judulnya? Pokoknya liriknya Love is journey, not a destination. Love is journey, not a destination. Oh iya tuh. Masa ada lagu yang not into Aerosmith Aerosmith? Itu memang saya penggemar Aerosmith. Oh, wah baru ketahuan ya. Saya rock klasik satu. Wah, kalau Bobby kan penggemar Metallica. Metallica juga aja masih masuk. One ya, One ada lagunya One. Membayangkan. Gimana sih ceritanya dia Dia membayangkan? membayangkan main drum. Dia memang drummer dia. Dia memang drummer dia. Dong, itu tuh One. Dan sekarang akhirnya dia bayangan yang dia dulu tuh dia main gitar tapi Judul mau ingat judul lagunya Amazing. It's amazing. Itu lirik yang paling saya senang. Love is journey, not a Love is a destination. journey, Not a destination. You better check it out, man. So wow, I think it's a wrap. Oh, it's a wrap for today. Okay. Thank you Thank you very very much, John Eka sudah mampir ke Soil. Yeah. Thank you Show very much. hari ini. Wih gile. Setelah kita It's lama a 2 honor bulan. for us you coming It's a by, honor stopping for us. by, man. Nah, harus bahasa Inggris kudu jadi. Harus sastra Inggris. Pangidang walek nak len gitu. Pangidang sih bukan wale ngomongan. Gibah. Nah itu sebagai joke aja. Tapi how does it feel? You Why like is it feel? how does this it feel like you on the stage like In a big stage with a thousand of people. like ever I playing- reckon it's just different between me backstage and me in On the stage. stage. Okay. The same person but the different soul. Different Okay. Ya, kalau- So what is it like? Feels like? Have you ever? How many people that seeing you guys Seeing on you. the stage and you just doing like this, and then all the people like, oh, what does it feel? How John? does it feel? Back to the statement before this menyenangkan orang lain is ibadah. Kadang jangan saya Inggris kalau ada To make people happy, it's just like Ibadah. ibadah. It's like contribute for us. Okay. Let's see a different show in front of stage. Thousands people's happy. Yeah. Let's give them the best. Hey. Gives them the best. Yes, because if we are best, the people will happy. Yeah. And they come with spend the money for the concert. Spend the money for the transportation, spend the money for the drinks, and spend the money many friends, time, Tickets and stuff. and after that they happy, and they come home with happy smile. Happy feelings. Yes, Yeah. that's the best. That's the best. So thing. the best is creating happy moment for the people. Yeah. Give applause for that. Yeah, it's a wrap for today. I see you next episode of